Toyota Land Cruiser adalah salah satu SUV terkuat dan paling tangguh di dunia. Dengan sejarah yang panjang dan penuh petualangan, Toyota Land Cruiser di Indonesia seringkali diidentikan dengan mobil jenderal atau pejabat tinggi karena beberapa alasan. Kualitas dan ketangguhan. Land Cruiser dikenal karena kualitas dan ketangguhannya yang tinggi, membuatnya menjadi pilihan bagi mereka yang membutuhkan kendaraan yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi. Kemampuan off-road. Land Cruiser memiliki kemampuan off-road yang sangat baik, membuatnya cocok untuk digunakan di berbagai medan, termasuk medan yang sulit. Status dan prestise. Land Cruiser seringkali dianggap sebagai simbol status dan prestise, membuatnya menjadi pilihan bagi pejabat tinggi dan jenderal. Penggunaan oleh instansi pemerintah. Land Cruiser telah digunakan oleh berbagai instansi pemerintah, termasuk militer dan kepolisian, karena kemampuan dan ketangguhannya. Namun, perlu diingat bahwa Land Cruiser tidak hanya digunakan oleh jenderal atau pejabat tinggi, tetapi juga oleh banyak orang lain yang menghargai kualitas dan kemampuan kendaraan ini. Berikut adalah perakitan Toyota Land Cruiser. Ini adalah pabrik Toyota Auto Body di Yoshiwara, di Prefektur Heiji, Jepang. Tempat Land Cruiser 300, Land Cruiser Prada dan Land Cruiser 70 diproduksi. Proses menekan di toko pers. Mengepres, bagian seperti panel atap dan panel samping dicap pada salah satu mesin cetak terbesar di industri. Pabrik Toyota di Yoshiwara telah menerapkan proses pengepresan yang sangat efisien melalui otomatisasi, misalnya batch kecil khusus dapat diproduksi dan beberapa penyesuaian dapat dilakukan untuk pemrosesan. Setiap langkah hanya membutuhkan waktu 3 detik. Lebih dari selusin jenis pelat baja digunakan per mobil. Mobil menggunakan pelat baja yang berbeda untuk bagian yang berbeda. Sifat yang dibutuhkan untuk pelat baja bervariasi berdasarkan lokasi. Misalnya, untuk melindungi penghuni saat terjadi tabrakan, bahan keras digunakan di kabin, sementara bahan yang mudah berubah bentuk digunakan di area lain. Untuk menyerap dampak, pelat baja dipotong dan dilubangi menjadi beberapa bentuk. Pada saat yang sama, bagian berlebih digunakan untuk bagian lain atau digunakan kembali oleh perusahaan baja. Bukaan dibuat di mana pintu akan dipasang. Bahan dilepas untuk menciptakan ruang bagi pintu. Digunakan kembali sebagai bagian dalam truk. Toyota dapat memproduksi berbagai jenis kendaraan. Pada satu lini produksi ini disebut produksi model campuran. Bagian pers diatur ulang sesuai urutan penggunaannya dan diambil untuk proses selanjutnya. Pengelasan Toyota menggunakan 3 metode pengelasan utama. Spot welding metode ini menggunakan arus listrik untuk menggabungkan bagian logam. Proses ini digunakan untuk mengelas 2 atau lebih pelat baja dengan menerapkan tekanan dan panas dari arus listrik fokus pada tempat tertentu. Sebagian besar pengelasan dan produksi mobil menggunakan metode ini. Pengelasan busur. Metode ini menggunakan listrik untuk menghasilkan panas untuk bergabung dengan pelat baja. Proses pengelasan ini menggunakan busur listrik antara tongkat logam, elektroda, dan bahan dasar untuk melelehkan logam pada titik kontak. Itu digunakan untuk area di mana pengelasan titik sulit dilakukan, karena tidak dapat dijepit oleh elektroda. Mari kita perkenalkan beberapa poin penting, menyatukan berbagai suku cadang untuk membentuk mobil. Merakit bodi mobil, melakukan las tambahan, membentuk mobil melalui berbagai cap. Pengelasan laser, metode pengelasan ini
untuk kecepatan tinggi, bergabung dengan presisi tinggi. Ini adalah metode menggabungkan pelat baja dengan melelehkannya dengan laser. Ia memiliki kekuatan sendi yang sangat baik dan digunakan untuk menggabungkan pelat baja dengan ketebalan yang berbeda dan bahan. Pengelasan laser memungkinkan bergabungnya lebih banyak area dengan kecepatan lebih tinggi. Kami telah memanfaatkan fitur ini untuk memajukan teknologi pengelasan yang lebih canggih. Robot khusus mengelas lebih dari 500 lokasi tambahan untuk memperkuat tubuh, kap pintu, dan tutup bagasi. Di antara bagian tambahan yang melekat pada tubuh yang dirakit, sisi lantai dan lengket-lengket kemudian dirakit, dan sebanyak 4.000 tempat bilas untuk membentuk mobil. Pintu sengaja dipindahkan ketika kaca jendela dan komponen lainnya menempel pada pintu. Dalam proses perakitan selanjutnya, beban tambahan menurunkan pintu kembali sejajar. Mempengaruhi bodi mobil jika ditemukan goresan setelah dicat. Sulit untuk menentukan apakah penyebabnya adalah proses pengelasan atau proses pengecatan. Karena ini, tidak ada tindakan pencegahan segera yang dapat diambil. Itulah sebabnya pekerja secara aktif memeriksa setiap proses. Mengecat pekerjaan cat yang indah dimulai dengan mencuci. Bahkan hanya sejumlah kecil puing atau lapisan minyak secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas cat. Itulah mengapa proses cat dimulai dengan pembersihan, mandi, cat tahan karat. Cat tahan karat dioleskan ke tubuh melalui lapisan deposisi elektro. Mengecat melalui kekuatan listrik. Ketika elektroda positif ditempatkan di sisi tangki air dan elektroda negatif di sisi bodi mobil, listrik menyebabkan cat bermuatan positif menempel pada bodi mobil. Lapisan tengah putih, abu-abu atau abu-abu tua digunakan tergantung pada warna bodi. Sementara itu, tidak terlihat pada produk akhir. Ini adalah mantel tengah yang tersembunyi yang membantu menciptakan warna bodi yang indah. Dari produk akhir, warna bodi tengah ditentukan berdasarkan warna bodi eksterior yang diinginkan, dengan kombinasi yang tepat untuk membantunya menonjol. Setiap mobil dicat satu persatu dengan warna yang ditentukan, dan akhirnya lapisan bening disemprotkan untuk menambah kilau. Penggantian kartrid adalah salah satu rahasia. Kartrid warna melekat pada ujung robot lukisan dan diganti setelah setiap unit dicat. Terbukti, efisiensi melalui lapisan tanpa udara mengurangi dampak lingkungan. Lapisan pengap menggunakan listrik statis daripada udara untuk mematuhi cat. Metode pelapisan ini secara bersamaan mencapai tingkat adhesi cat yang tinggi. Aturan produksi juga dari saus rahasia. Udara, debu mikroskopis, kelembaban, dan minyak adalah beberapa musuh besar dari proses pengecatan. Jadi, aturan ketat ada hanya untuk memasuki jalur produksi cat, memanggang di cat, meningkatkan daya tahan, dan menciptakan hasil akhir yang indah. Pemanasan pada 150 derajat C selama 20 menit, mengeringkan permukaan, dan membuatnya keras. Pekerja memeriksa dengan cermat untuk menangkap ketidaksempurnaan. Inspektur dengan ketat memeriksa permukaan cat, melihat pantulan, dan menyentuhnya dengan tangan. Jalur perakitan Land Cruiser. Rem mesin dan komponen undercarriage lainnya dipasang, diikuti oleh bumper dan ban. Dengan tubuh terjadi, perakitan itu sendiri berlangsung dari badi ke bingkai.
kabel listrik dan liner lenggit-lenggit dipasang. Merakit berbagai bagian untuk menyelesaikan produksi. Ada total 60.000 pemasok suku cadang terlibat dalam memproduksi kendaraan dengan Toyota di dalam negeri di Jepang. Toyota berkolaborasi dengan pemasok, mulai dari gambar desain untuk suku cadang, fasilitas manufaktur untuk pembuatan jalur produksi. Pelindung angin dan kaca belakang bersama dengan kursi dipasang, dan kemudian pintu dipasang kembali. Pintu dilepas untuk menciptakan ruang untuk bekerja, dan kaca jendela dan bagian lainnya dipasang pada pintu yang tidak terpasang di jalur perakitan terpisah. Inspektur menggunakan genggam perangkat untuk mengkonfirmasi bahwa bagian yang benar dipasang pada kendaraan. Di bawah pencahayaan, inspektur mencari goresan atau penyok pada kendaraan, mengkonfirmasi secara visual dan dengan sentuhan. Memeriksa dan menyesuaikan perlengkapan dan pengukur pencahayaan. Memeriksa kebocoran minyak. Lebih dari 10.000 kendaraan per hari diproduksi di pabrik Toyota yang berbasis di Jepang. Mereka kemudian dikirim ke dealer domestik dan di seluruh dunia